Oke, pernikahan itu kan soal penyatuan ya. Tapi gimana kalau justru keyakinan yang jadi jurang pemisah? Nah, kali ini kita akan bahas satu pertanyaan yang jujur aja sangat pribadi dan kompleks. Jadi, saat kesetiaan kita pada iman berbenturan dengan ikatan keluarga, sebetulnya di mana sih posisi hukum menempatkan hak seorang ayah? Pertanyaan ini, wah ini dia akar dari semua pembahasan kita. Dan ini membawa kita mundur jauh ke sebuah pertemuan keluarga yang penuh ketegangan di Arabia abad ke-7. Sebuah pertemuan yang, percaya atau tidak, gemaknya masih terasa sampai ke ruang-ruang diskusi hukum modern. Ceritanya dimulai dari tiga elemen yang kelihatannya sederhana ya, seorang ayah, seorang putri, dan selembar tikar. Oke, di satu sisi kita punya Ummu Habibah. Coba bayangin posisinya deh. Beliau ini bukan cuma putri dari seorang pemimpin Quraisy yang sangat berkuasa, tapi juga salah satu istri Nabi Muhammad. Jadi beliau ini hidup di persimpangan jalan yang sulit antara keluarga lamanya di Mekah dan keyakinan barunya di Madinah. Lalu, di sisi lain ada ayahnya, Abu Sufyan. Nah, pada saat itu, beliau ini adalah pemimpin suku Quraisy di Mekah dan juga salah satu penentang Islam yang paling vokal. Jadi, kedatangannya ke Madinah itu bukan cuma sekedar kunjungan keluarga biasa loh, ada misi politik penting di baliknya, memperbarui perjanjian damai yang lagi di ujung tanduk. Nah, disinilah puncaknya. Saat Abu Sufyan mau duduk di atas tikar milik Nabi, Ummu Habibah melakukan sesuatu yang wow, mungkin gak terbayangkan saat itu. Beliau tarik tikar itu sambil mengucapkan kata-kata yang sangat tajam ini. Ini lebih dari sekedar penolakan ya. Ini adalah sebuah deklarasi, pernyataan sikap bahwa kesetiaannya pada iman yang baru lebih tinggi daripada tradisi menghormati ayahnya sendiri. Jadi, insiden tikar ini bukan sekedar drama keluarga biasa. Ini momen simbolis yang nunjukin betapa dalamnya perbedaan keyakinan bisa mempengaruhi ikatan darah. Dan dari sinilah kita langsung masuk ke inti pertanyaan hukumnya, soal perwalian. Pertanyaannya jadi begini, gimana konflik dari masa lalu ini relevan di zaman sekarang? Isu utamanya adalah, dalam sebuah keluarga beda agama, boleh nggak sih seorang ayah yang muslim menjadi wali nikah? Artinya, orang yang memberikan restu dan persetujuan resmi untuk putrinya yang non-muslim. Nah, untuk mengupas tuntas pertanyaan ini, kita nggak asal bicara. Pembahasan kita kali ini didasarkan pada analisis mendalam dari jurnal Al-Usariyah. Ini jurnal khusus hukum keluarga Islam. Jadi, para ahli di sini sudah menelaah perdebatan ini dari berbagai sudut pandang. Oke, sebelum melanjut, kita samakan persepsi dulu soal apa itu wali nikah. Sederhananya, ini adalah figur laki-laki dari keluarga, biasanya ayah, yang memberikan persetujuan resmi untuk pernikahan seorang perempuan. Tujuannya adalah untuk memastikan kepentingan terbaik si perempuan terlindungi. Jadi, ini bukan sekedar formalitas tanda tangan ya, tapi salah satu pilar penting dalam hukum pernikahan Islam. Nah, dalam perdebatan hukum ini, ada satu pandangan yang paling banyak dipegang, atau kita sebut pandangan mayoritas ulama. Dan pandangan ini sangat jelas menempatkan keyakinan di atas segalanya. Jadi, menurut pandangan mayoritas ahli hukum Islam, jawabannya singkat dan padat. Tidak bisa. Titik. Mereka berpendapat bahwa perbedaan agama itu secara otomatis menggugurkan hak seorang ayah untuk menjadi wali. Bagi mereka, ikatan iman itu lebih fundamental daripada ikatan darah. Tentu saja, pandangan ini bukan tanpa dasar, dasarnya kuat dan berlapis-lapis. Mereka merujuk misalnya ke ayat Al-Quran An-Nisa 141, yang intinya adalah orang kafir tidak diberi jalan untuk menguasai orang beriman. Logikanya, perwalian itu kan bentuk kekuasaan atau jalan. Lalu mereka juga pakai analogi dari hadis soal warisan. Kalau beda agama aja tidak bisa saling mewarisi harta, gimana bisa mewarisi wewenang perwalian? Jadi logikanya sangat jelas, perwalian itu wewenang, dan wewenang itu terikat oleh iman. Tapi, seperti yang sering terjadi dalam diskusi hukum Islam, jarang sekali ada jawaban tunggal. Selalu ada perspektif lain. Nah, sekarang, mari kita lihat pendapat yang berbeda, yang datang dari seorang ulama modern yang sangat berpengaruh, yaitu Syekh Al-Utsaimin. Siapa Syekh Al-Utsaimin? Beliau ini bisa dibilang salah satu figur besar dalam pemikiran Islam di abad ke-20. Beliau dikenal dengan pendekatannya yang sangat teliti pada teks-teks dalil dan gak ragu untuk memberikan pandangan yang berbeda dari mayoritas kalau beliau yakin buktinya mengarah ke sana. Nah, ini dia inti perdebatannya. Terangkum dengan sangat sederhana.
Di satu sisi, pandangan mayoritas bilang hak perwalian itu gugur. Di sisi lain, Syekh Al-Utsaimin berpendapat hak itu tetap ada. Simple, tapi dampaknya besar. Jadi, menurut Sheikh Utsaimin, seorang ayah muslim itu bisa menjadi wali untuk putrinya yang non-muslim. Tapi, ada satu syarat yang sangat penting. Si putri harus menikah dengan pria yang seagama dengannya. Logikanya apa? Logikanya adalah hak alami seorang ayah itu untuk melindungi kepentingan putrinya, nggak otomatis hilang hanya karena perbedaan keyakinan. Nah, yang menarik dari argumen beliau adalah, beliau itu menggunakan dalil-dalil yang sama dengan mayoritas, tapi interpretasinya beda. Contohnya ayat An-Nisa 141 tadi. Menurut beliau, ayat itu konteksnya tentang dominasi dalam ranah publik, seperti peperangan, bukan soal urusan privat keluarga. Beliau juga menunjukkan kalau pandangannya ini bukan sesuatu yang baru sama sekali, karena ada juga ulama klasik dari mazhab Maliki, yaitu Ibnu Wahab, yang punya pendapat serupa. Oke, jadi sekarang kita punya dua pandangan yang sama-sama kuat, sama-sama punya dalil, tapi kesimpulannya bertolak belakang. Terus apa artinya ini semua buat kita sekarang? Kenapa sih perdebatan ini penting untuk kita ketahui? Nah, kalau kita kembali ke artikel jurnal yang jadi sumber kita, para penulisnya menyimpulkan begini. Meskipun pandangan Syekh Al-Utsaimin itu punya dasar yang kuat, tapi argumen dari pandangan mayoritas dinilai punya sisi pendalilan yang lebih jelas serta lebih kuat. Jadi mereka merasa bukti-bukti yang diajukan kubu mayoritas lebih langsung kena ke sasaran soal perwalian ini. Tapi, tunggu dulu. Kisahnya nggak selesai di situ. Karena sebenarnya poin terpenting dari semua ini bukanlah soal siapa yang menang dalam perdebatan hukum yang kesannya abstrak ini. Justru yang paling penting itu adalah adanya perdebatan ini. Kenapa? Pertama, ini menyangkut kehidupan keluarga-keluarga nyata di zaman sekarang. Kedua, ini membuktikan kalau hukum Islam itu nggak kaku dan monolitik, ada ruang untuk beda pendapat. Ini juga menunjukkan tradisi intelektual para ulama yang terus hidup. Dan yang paling penting, ini menyoroti tantangan kita bersama. Gimana caranya menerapkan prinsip-prinsip dasar agama ke dalam dunia yang kompleks dan terus berubah. Dan ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk kita renungkan bersama. Di dunia yang makin terhubung seperti sekarang, di mana batas-batas keyakinan dalam keluarga seringkali jadi kabur, bagaimana caranya prinsip-prinsip dari masa lalu bisa beradaptasi untuk tetap menghormati ikatan keluarga yang abadi? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya akan terus kita cari bersama. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.